Gue penormalisasi orang yang minjem duit ke gue tanya tujuannya untuk apa. Karena gue udah berapa kali dikecewain oleh orang yang minjem duit gue gitu. Jadi pernah teman gue gitu punya suaminya mau kondo, cenah. Sudah 8 tahun pernikahan, istrinya doang yang kerja, teman gue doang, lakinya nggak kerja. Maksud gue dari awal pernikahan udah gue wanti-wanti nih teman gue, jangan dulu punya anak sebelum laki lo kerja, ya gue bilang begitu, bener dong, ya kan? Indeks ekonomi apalagi lu tinggal di ibu kota itu nggak bisa cuman suami doang yang kerja atau istri doang yang kerja gitu ya. Kerja dua-duanya aja dengan gaji UMR tuh masih berat gitu kerja di ibu kota gitu, apalagi cuman satu yang kerja gitu, gaji di bawah UMR, mau punya anak ya kan. Nunggu apa? Nunggu bantuan pemerintah ya kan. Jangan dulu punya anak gitu maksud gue. Tapi ternyata beberapa tahun, 2 atau 3 tahun pernikahan dia punya anak, cenah. Dan itu juga minjem duit gue untuk lahiran anaknya. Nggak gue pinjemin, karena kan gue udah bilang jangan punya anak dulu kalau belum kerja. Alhasil apa? Minjem duit gue kan nggak gue pinjemin. Kok gue pinjemin, gue nggak tahu dia lahiran kayak mana ceritanya, pokoknya tiba-tiba udah brojol aja anaknya gitu ya. Tiba-tiba umur berapa tahun anaknya, 2 atau 3 tahun gitu ya, berapa tahun kemudian begitu anaknya dia minjem duit gue lagi nih, karena dia bilang dia sama anaknya belum makan gitu 2 hari, cenah. Terus gue jawab, gue juga belum makan 3 hari ya. Indeks ekonomi begitu. Gue sama lu tuh sama intinya ekonominya sebenarnya, cuman bedanya gue tahu diri aja gitu. Gue sadar diri ekonomi gue masih belum stabil, gue nggak berani merit dulu apalagi punya anak gitu. Terkadang orang yang minjem duit itu nggak sadar minjem duit dengan orang yang bahkan duit mereka tuh sama, finansial mereka tuh sama. Bedanya kita nggak punya mental ngutang aja gitu. Prinsip kita lebih baik kita puasa daripada kita harus berhutang. Gue terutama, gue pernah nahan lapar 5 hari ya, 5 hari cuman minum air doang sama nasi putih atau lauk gorengan. Hanya apa? Karena gue tidak mau berhutang ya. Prinsip gue lebih baik gue makan angin daripada gue harus berhutang buat makan. Gue puasa udah sambil, oh ya gue puasa aja ya sekalian cari pahala begitu, daripada gue harus ngutang. Gue nggak tahu besok gue bisa ngutang, gue mati terus gue nggak bisa bayar utangnya. Belum tentu yang gue pinjemin duit ikhlas, ya kan? Baik gue nahan lapar daripada gue harus ngutang. Gampang orang-orang zaman sekarang ya, perkara buat makan ngutang, kadang buat bergaya. Ya, aduh, pusing kepala. Udah tuh gue pinjemin, akhirnya gue pinjemin karena dia udah nangis-nangis ke rumah gue udah muak, gue mau kerja. Gue pinjemin lah saat itu 200.000. Ternyata pulang kerja gue lihat lakinya di teras merokok, ngepus gitu ya kan. Gue tanya sama teman gue, tuh laki lu bisa merokok, lu minjem duit ke gue, dari mana dia rokok? Iya paling dikasih temennya. Gue kan nggak tolol ya. Gue tanya warung di samping rumahnya, lakinya beli rokok nggak di situ beli. Jam berapa? Sampai gue tanya jam berapa. Jaraknya 1 jam doang dari gue minjemin duit. Berarti kan pakai duit gue itu beli rokoknya. Maksud gue, kok lo bisa anjing, anak lo kelaparan, bini lo kelaparan, lo masih bisa merokok, masih bisa bakar duit. Maksud gue, gue mau muntah beneran, gue mau muntah lihat semacam makhluk seperti ini. Gue mau muntah, jangan sampai hadir depan muka gue atau di kehidupan gue, najis tralalah. Tuh ya. Abis dari situ gue nggak minjemin dia duit lagi, apapun yang terjadi, mampus ya kan. Bener dong ya kan. 1 tahun kemudian deh ya kan, 1 tahun kemudian dia pinjem duit gue lagi. Dan itu memang gue nyaksiin juga, lakinya sekarat masuk rumah sakit. Gue nggak tahu sakit jantung, penyempitan pembuluh darah, gue nggak tahu, pokoknya ada jantung-jantungnya gitu. BPJS nunggak, jadi dia minjem duit gue untuk ngurus BPJS, cenah. Gue giniin dong, gue pedesin aja. Gini, kalau seandainya gue nolong laki lu biar hidup gitu ya, nyawa yang kita hidupin ini gunanya untuk apa? Fungsinya? Kita tuh menolong seseorang, menyelamatkan nyawa seseorang, kita balikin lagi. Nyawanya nih kalau diselamatin gunanya untuk apa di bumi ini? Gitu, ya nggak? Soal nggak? Kalau misalnya hitung-hitungannya ya, kalaupun dia dibantu pemerintah gitu ya kan, lewat BPJS dari pajak-pajak kita, gue nggak tahu dari mana sumbernya itu, taruhlah dia dibenerin jantungnya, disehatin jantungnya, biaya benerin jantung dia taruh 500 juta gitu. Kita hitung lagi nih, si laki ini hidupnya sampai dia mati bakal berguna nggak buat negara, bakal bayar pajak nggak untuk negara, atau menghasilkan sesuatu nggak untuk negara sebanyak 500 juta itu. Kadang gue tuh berpikir orang-orang yang ditolong ini bakal nolong balik nggak nyawanya, fungsi hidupnya tuh
ya, untuk negara, tetangga, ataupun siapapun makhluk manusia lainnya. Maksud gue laki lo yang mau kondo ini, yang sudah 8-9 tahun pernikahan ini, kan lu udah tahu ya dari awal lu yang kerja, lu lahiran, sampai sekarang anak lu mau makan minjem duit sama orang gitu ya. Maksud gue fungsinya apa kalau udah ditolong? Misalnya nih ada orang yang ketabrak, kecelakaan begitu ya. Tapi ini orang penting nih, orang penting yang punya banyak karyawan begitu ya, yang buka lowongan kerja begitu. Yang seandainya kalau dia tidak sembuh, banyak orang yang terugikan gitu. Banyak ketika karyawannya jadi nganggur gitu, kalau dia meninggal gitu misalnya ya. Nah, patut itu disembuhin orang-orang yang begini, karena nyawanya berguna, bakal banyak orang yang sengsara kalau dia mati begitu. Nah, laki lo ini justru kalau dia mati, lu malah bahagia, merdeka, tidak ada beban lagi dong. Jadi beban hidup lu tuh cuma anak lu doang, gak campur laki gitu maksud gue. Masalahnya kalau laki lu nih hidup kan beban lu ada 2, anak lu sama laki lu. Kalau dia nggak ada, ya beban lu tinggal anak lu, karena gitu logikanya, ya nggak? Nah, itu maksud gue. Jadi nggak ada manfaatnya kalaupun dia diselamatin. Fungsi buat hidup dan sesama manusia untuk alam semestanya itu tidak ada. Fungsi oksigen itu hanya nyempitin bumi. Jadi maaf, gue nggak pinjemin gitu. Di situ mungkin teman gue trauma gitu pinjam duit gue ya. Maksud gue lebih trauma lagi punya teman kayak lu gitu, yang pemikirannya, aduh Tuhan, kok ada manusia yang punya otak pemikiran kayak gini. Dari awal lu nikahin dia aja udah salah. Yang mendingan lu udah Ci, nggak apa-apa, siapa tahu nanti manusia itu berubah. Buktinya udah 8 tahun lebih nikah, berubah nggak? Jangan harap untuk mengubah manusia kalau dari awal dia sudah tidak niat untuk berubah. Yang bisa merubah dia diri dia sendiri, bukan orang lain. Oke? Jadi mulai sekarang kita harus selektif meminjamkan duit dengan orang atau memberikan duit kepada orang dengan siapa kita memberikannya. Sekiranya gitu orang itu patut nggak diperjuangkan ya. Orang ini patut nggak nyawanya untuk dihidupkan ya kan? Berguna nggak untuk dunia dan sesama manusia dan alam semesta ini? Kalau nggak, biarkan dia berjuang dengan kesengsaraannya sendiri. Karena apa? Karena sekali kita bantu, dia akan selalu ketagihan untuk kita bantu. Sekian dan terima kasih. Bye. Love you.